baki yang menyelamatkan. Pada saat itu bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir. Salam saudaraku. Kembali kita bertemu dengan saya, Kang Mas Rifai, dalam channel Edukasi Kristen untuk kalangan sendiri beriman dengan logika yang sehat. Saya akan memberikan satu topik, yaitu baki yang menyelamatkan. Saudara tentu bertanya, apa sih yang dimaksud dengan baki yang menyelamatkan? Kisah kelahiran Musa dalam Keluaran pasal 2, ayat 2 sampai yang ketiga, yang tertulis dalam kitab Keluaran ini, menceritakan bagaimana Musa yang lahir, yang pada waktu itu disertai dengan tanda-tanda yang besar. Saudara bisa kembali menyimak dalam tayangan saya yang sebelumnya. Pada saat itu bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir, dan Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel. Waktu itu ada seorang wanita keturunan Lewi yang bernama Yokebed dan suaminya Amran. Yang keduanya adalah orang tua Musa melahirkan seorang bayi laki-laki yang pada waktu itu ketika melihat paras sang anak begitu sangat elok. Keluaran pasal 2 ayat yang kedua. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Akan kita analisa seberapa eloknya, seberapa cantiknya anak ini. Dalam nat tersebut saya memberikan tanda kotak merah. Ada satu farse yang menyatakan demikian, saudara. Ben watere kiotop, yang diartikan dan dilihat anak itu sangat elok. Mari kita coba mengamati setiap kata yang ada di dalam teks ben watere kiotop. Kata yang pertama adalah kata tere. Diartikan secara literal bahwa teks ini diartikan dengan kata melihat. Namun kata tere di sini adalah melihat dengan hikmat, melihat dengan pengetahuan, atau bisa dikatakan orang melihat secara seksama dalam pengamatannya. Dalam pengamatan ini disertai dengan hikmat dari Tuhan. Sedangkan kata elok tersebut berasal dari kata top, artinya baik dalam pandangan Tuhan. Di dalam Targum Jonathan, Keluaran pasal 2 ayat 2, mengatakan demikian atau menerjemahkan demikian. Dan perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang laki-laki setelah 6 bulan. Dan ia melihat anak itu adalah anak yang setia. Atau bisa diartikan dengan anak yang hidup teguh. Tentunya teguh imannya. Dan menyembunyikannya selama 3 bulan. Hingga menjadi bilangan 9. Saudara, ada beberapa yang patut kita garis bawahi dalam hal ini, saudara. Di situ di farse terakhir dikatakan sehingga menjadi bilangan 9, dan dikatakan juga melahirkan seorang anak laki-laki setelah 6 bulan. Farse atau terjemahan dari Targum Jonathan yang mengatakan sehingga menjadi bilangan 9 dapat dipahami apabila kita coba melihat
pendapat Razi. Kelahiran Musa merupakan kelahiran dalam kondisi dalam tantangan yang berat. Selain harus menghadapi bahaya dari tentara Mesir yang siap untuk membunuhnya, bangsa Israel juga sedang menghadapi masa sulit diperbudak di tanah Mesir. Razi mengungkapkan farse tak dapat lagi menyembunyikan di ayat yang ketiga, Keluaran pasal 2. Orang Mesir, para tentara Mesir adalah para tentara yang memiliki kedisiplinan dan cara kerja yang di eranya patut diacungi jempol, karena dia memiliki catatan siapa saja seorang perempuan Yahudi yang pada waktu itu mengandung, karena seorang wanita yang melahirkan anak pada bulan ke-7 dapat melakukannya dalam bulan-bulan yang tidak lengkap, yaitu bulan ke-7 kehamilan mungkin belum lengkap, artinya ini kelahiran prematur. Hal ini dicatat dalam Talmud Kitab Nidah pasal 38b. Kemudian dikatakan demikian oleh Razi, dan mereka orang Mesir menanyakan tentang pada akhir 9 bulan jangka waktu kehamilan normal, tetapi dalam kasus ini 3 bulan setelah kelahiran anaknya Amran, ia tidak dapat lagi menyembunyikan. Inilah yang diartikan dalam Targum Jonathan, terjemahan sehingga menjadi bilangan 9. Saudara, wanita Israel adalah wanita yang memiliki kekuatan yang kuat. Hal ini diungkapkan oleh bidan Sipra, diberikan tugas untuk membantu persalinan perempuan Yahudi. Mereka selalu mendapati para perempuan Yahudi ini memiliki kekuatan yang kuat, yang besar, sehingga bisa melahirkan anaknya sebelum para bidan ini datang. Ketika tidak dapat menyembunyikan lagi, ia menaruh bayi ini dalam sebuah peti yang dilapisi tir untuk dihanyutkan di Sungai Nil. Dalam kasus ini kita bisa memperhatikan, saudara, bagaimana karya Tuhan itu terhadap diri Musa yang lahir secara prematur dalam pertumbuhan 3 bulan ke depannya setelah kelahiran di bulan yang ke-6, bisa mendapati bahwa Musa adalah pribadi yang memiliki iman yang teguh. Tentu sang ibu melihat hal ini bukan hanya sekedar melihat secara mata jasmani. Hal ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki kehidupan doanya yang tinggi. Keluaran pasal 2 ayat 3, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan tir, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kata peti pandan berasal dari kata tebat. Terdapat kata peti yang berasal dari kata tebat yang munculnya hanya 2 kali dalam peristiwa yang berbeda. Peristiwa yang pertama yaitu dalam banjir bah Nabi Nuh
Kata Tebat digunakan untuk menjelaskan bahtera Nuh. Tebat ini menyelamatkan Nuh, keluarga Nuh dengan beserta binatang-binatang yang Tuhan izinkan untuk dibawa Nuh masuk ke dalam bahtera. Kata berikutnya dikutip dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 3, yaitu peristiwa penyelamatan bayi Musa. Kata Tebat ini digunakan untuk menjelaskan kata peti atau baki. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia digunakan arti peti pandan. Apabila melihat bahtera dan baki dengan ukuran dan jumlah kapasitas yang berbeda, namun menggunakan kata yang sama, yakni kata Tebat, dapatlah dipahami bukanlah masalah besar atau kecil sarana penyelamatannya ini, baginya atau bahteranya, melainkan bagaimana karya Tuhan yang menyelamatkan umat manusia atau bangsa, atau Musa, yang menjadi fokus pada prosesi penyelamatan, pada proses bagaimana Tuhan berkarya dalam diri Musa ataupun dalam diri Nuh. Inilah karya penyelamatan Tuhan yang ajaib. Bukan masalah besar atau kecilnya, tetapi bagaimana tangan Tuhan yang begitu agung dan besar melakukan karya penyelamatannya yang ajaib. Kisah ini menunjukkan bagaimana Allah memelihara Musa sejak lahir dan mempersiapkan menjadi pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Peristiwa ini juga mengajarkan tentang iman dan keberanian orang tua Musa, yang pada waktu itu dengan hikmat dari Tuhan dia telah melihat sang anak yang lahir secara prematur ini memiliki iman yang kuat dan teguh, sehingga dalam pertumbuhan selanjutnya Tuhan memakai Musa menjadi nabi penyelamat bangsa Israel. Mari saudara, dalam setiap karya penyelamatan Tuhan, kita coba mencermati kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bukan masalah sarana penyelamatannya, tetapi bagaimana karya tangan Tuhan yang ajaib yang akan menyelamatkan kita. Seberapapun besar tantangannya, keagungan, karya, pemeliharaan, dan penyelamatan Tuhan akan sanggup melepaskan kita dari semuanya itu. Puji nama Tuhan, saudaraku. Saudara bisa menuliskan komentar saudara dalam kolom komentar. Dan jangan lupa saudara bisa membagikan tayangan ini kepada saudara-saudara yang seiman, sehingga mereka semua diberkati sebagaimana saudara diberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.